warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua pada pagi hari ini? Sudah siapkah kalian untuk menerima pelajaran di pagi yang cerah ini? Mari, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca Suratul Fatihah agar mendapat kebarokahan Al-Fatihah dalam mempelajari ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Al-Fatihah. Amin. Nah, sekarang sebelum masuk pelajaran utama, saya akan mengecek siapa saja yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, Nurul Aini Huwaina. Ya, terima kasih. Sandi Wahyu Pratama. Di belakang sendiri ya. Mutia Sahara. Nur Aziza. Zaida. Oh, tidak masuk. Ada apa? Ada keperluan apa kok tidak masuk? Sakit. Ya. Nanti di ujung pertemuan kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit agar diberi kesembuhan segera dan kembali mengikuti pembelajaran dengan kita semua. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang hukum, syarat-syarat, macam-macam, dan ketentuan-ketentuan sholat. Maaf, bukan ketentuan, perihal yang membatalkan sholat. Bisa dibuka pada halaman 75. Nah, di situ sudah dijelaskan apa sih pengertian sholat itu. Ada yang sudah tahu sebelumnya apa pengertian sholat itu? Ya, Nurul Aini Huwaina, boleh dijelaskan? Ya, betul sekali. Sholat itu adalah doa. Nah, di situ kan sudah dijelaskan ya. Sholat itu dalam bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah fikih ialah bacaan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, maksudnya apa yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam? Nah, sampean kan habis niat sholat, apalagi sholat fardu, sampean sesudah niat pasti takbiratul ihram. Itu yang dijelaskan dan dimaksud dengan diawali dengan takbir. Nah, setelah itu habis takbir sampean rukuk, terus i'tidal, setelah itu sujud, dan habis itu kan yang terakhir salam. Nah, itu dia yang dinamakan diakhiri dengan salam. Nah, sholat ialah bacaan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu dia pengertian sholat. Nah, poin yang kedua ialah macam-macam sholat fardu. Kalian pasti sudah familiar apa saja itu macam-macam sholat fardu. Kalau tidak tahu sholat fardu itu sama dengan sholat wajib, seperti yang sehari-hari kita laksanakan. Lah, sholat fardu ini ada 5. Yang pertama, kita mulai dari sholat subuh, awal kita bangun tidur. Yang kedua, sholat duhur di pertengahan siang. Yang ketiga, sholat asar saat matahari sudah mulai tenggelam. Yang keempat ialah sholat maghrib saat saat di awal senja. Nah, itu sudah OTW malam ya. Yang terakhir ialah sholat isya. Nah, sholat apakah saja yang ada
jangka waktunya lebih panjang. Ada jangka waktu panjang itu ada berada di sholat duhur dan sholat isya, itu lebih panjang jangka waktunya. Setelah itu yang syarat-syarat sholat. Oke, silakan dibaca. Monggo Sandy dibaca itu syarat-syarat sholat itu apa saja. Terima kasih. Nah, saya jelaskan ya. Syarat-syarat sholat itu ada dua. Ada syarat wajib sholat dan ada syarat sah sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat. Apa saja itu syarat wajib sholat? Di sini sudah dicantumkan. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama pasti Islam. Yang kedua balik. Balik itu sudah cukup umur ya. Balik itu sudah cukup umur dan tahu apa mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga berakal. Nah, dalam keadaan jikalau kita pingsan atau jangan pingsan, tidur ya, terus kita itu tidur belum sadarkan diri, nek orang Jawa ngarani nyone durung cakep. Nah, itu kita melakukan sholat, otomatis kan kita tidak fokus dengan sholat kita. Nah, itu tidak boleh, tidak sah sholatnya jenengan. Nah, yang kedua syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat ini ada 5. Silakan boleh dibaca di situ. Yang pertama suci dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis yang tidak dimakfu. Yang keempat mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima menghadap kiblat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Nah, kita sebelum sholat pasti berwudu. Nah, berwudu itu kita tidak hanya berwudu ya. Jelas itu yang penting itu istinja. Kita istinja dan berwudu. Istinja dulu dan berwudu. Nah, itu dapat dapat menghilangkan hadas dan suci. Yang kedua menutup aurat. Jadi kalau perempuan mau sholat pasti pakai mukena, dan mukenanya tidak boleh setengah-setengah ya. Yang lebih baik itu mukena yang sambungan, jadi tidak nanti auratnya tidak terbuka-buka. Yang ketiga sucinya badan, pakaian, tempat sholat dari najis yang dimakfu. Maksudnya dari najis yang dimakfu itu najis seperti ada di sampingnya di lantainya itu ada kotoran cicak yang kering. Nanti kalau disapu kan itu sudah hilang, soalnya kan kotorannya kering ya. Itu najis yang dimakfu. Kalau andaikan ada pipisnya kucing ya itu berarti perlu dipel dulu baru kita boleh untuk sholat. Yang keempat mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, kalau kita ya bangun tidur itu tadi masih jam 2:30, belum masuk waktu subuh, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat subuh sebelum jamnya. Terkecuali kalau sudah habis kita bangun adzan subuh, lalu kita bangunnya setelah adzan subuh ya, dan lihat jam sudah 4:30, berarti kita baru boleh melaksanakan sholat. Nah, setelah itu kita bahas tentang, maaf tidak terlihat ya, saya turunkan. Setelah itu kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu bermacam-macam ya. Nah, di situ ada 11, boleh dibaca. Yang pertama, mengucapkan kata-kata yang terdiri dari 1 huruf yang dapat dimengerti atau 2 huruf meskipun tidak dapat dimengerti. Nah,
kalau sampean sholat sudah takbir Allahu Akbar, terus temennya ngajak bicara, kerudungku di mana? Terus sampean jawab di atas lemari, berarti itu sudah batal ya mbak ya. Soalnya kan berbicara, kan tidak boleh berbicara. Yang kedua, melakukan gerakan yang banyak dan berurutan minimal 3 kali. Kalau sampean sholat terus sudah sholat ya, sudah takbir Allahu Akbar, sampean takbir, terus aduh kepalaku gatel lah, kalau gitu itu tidak boleh sampean langsung gini-gini, itu gak boleh mbak. Sampean itu kalau ada sesuatu yang risih itu boleh, tapi hanya jarinya saja yang bergerak. Boleh digaruk tapi hanya jarinya saja yang bergerak lah. Ini kan sudah 2, 1, nanti kembali lagi 2 lah. Kalau yang jari-jarinya itu tidak termasuk hitungan ya. Jadi itu caranya. Yang ketiga, datangnya hadas besar dan hadas kecil, baik sengaja maupun tidak disengaja. Nah, datangnya hadas besar dan hadas kecil ini bagaimana? Ini loh mbak, sampean itu pas sholat, nah terus pas mau rokaat terakhir sampean itu kentut, terus kebelet pipis, aduh gimana ini. Nah kalau sudah kentut itu berarti wudhunya batal dan otomatis sholatnya juga batal, jadi harus diulang lagi dari awal. Terus yang keempat, terkena najis yang tidak dimafu, baik najis kering ataupun basah. Bagaimana ya contohnya? Saya menjelaskannya seperti ini. Saya kasih contoh saja ya. Sampean sholat, terus ada adik sampean jalan, terus kebelet pipis. Aduh mbak, kebelet pipis gimana iki? Terus dia itu gak tahan, gak bisa ngelepas celana sendiri, akhirnya ngompol di situ, kena sajadah sampean, kena sampean, itu otomatis nanti sholatnya sampean batal, soalnya kena hadas, kena pipisnya adik itu tadi. Terus yang kelima, terbukanya aurat karena tertimpa angin kemudian bisa ditutup seketika, maka sholatnya tetap sah. Kalau sampean pakai mukena Allahu Akbar, terus sampean sujud lah, mukenanya yang atas ini, yang belakang itu kena kipas angin, otomatis kan nanti tersingkap ya mbak ya. Iya, kalau nanti sampean habis sujud bangun itu mukenanya bisa turun lagi, kalau nyantol gimana? Nah kalau tertutup lagi itu berarti sah. Makanya saya sarankan kalau sholat buat yang putri mending pakai mukena yang langsung terusan, jadi kan tidak, jadi menghindari itu tadi yang mukena kena tertiup angin atau kesibak temannya, itu kan jadi kurang afdal ya. Yang keenam, berubahnya niat kecuali ketika menemukan sholat berjamaah dan berkeyakinan dirinya tidak akan ketinggalan, maka dia diperbolehkan merubah sholatnya menjadi sholat sunnah kemudian mengikuti jamaah. Nah kalau niat nih mbak ya, kalau kita itu mau sholat fardu, andaikan kita di tengah-tengah masjid mau sholat duhur lah, yang ada di depan kita itu, ada di sekeliling kita itu juga mau sholat, tapi sholatnya mau sholat qobliyah duhur lah. Sampean kan sedangkan itu tadi sudah takbir mau sholat duhur. Nah sampean ini kan tadi awalnya sholat wajib nggih, terus kalau mau dirubah jadi sholat sunnah itu boleh, tapi kalau sampean pas niatnya sholat sunnah mau dirubah jadi sholat wajib itu tidak boleh. Makanya itu 7, membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat kita ya, yang namanya sholat sudah tahu arah kiblat berarti harus menghadap kiblat, tidak boleh menyingkir kiblat atau membelakangi kiblat. Yang selanjutnya, makan dan dengan disengaja walaupun hanya sebutir nasi. Sampean ya kalau sholat terus ada habis maem belum kumur lagi, ada nasi nyantol, terus sampai rogo ditelan, itu bikin sholat batal mbak, tidak boleh ya. Yang 9, minum dengan disengaja walaupun hanya setetes, ini juga tidak boleh. 10, berdehem kecuali ketika tidak bisa keluar suara atau melakukan rukun qauli, contoh membaca surat Al-Fatihah.
berhem sampean nggih sholat Allahu Akbar. Terus itu ada yang salah sampean gini itu kan berdehem nggih, tidak boleh itu Mbak nggih. Yang 11 murtad. Apa murtad ini? Sampean pasti sudah tahu. Orang murtad ini orang yang keluar dari Islam. Terus dia itu masih dalam keadaan murtad, terus dia sholat, maka sholatnya tidak sah, terkecuali jika dia mengucapkan syahadat lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia baru bisa melakukan sholat yang sah. Sebelumnya tidak bisa karena dia sudah dianggap murtad. Nah, hikmah sholat. Setelah itu tadi kita sudah membahas tentang sholat fardu, dan saya kasih saya infokan untuk Anda karena sholat fardu ini bersifat wajib, dan kita bagi umat muslim kita wajib melakukannya karena itu ibadah kita sehari-hari yang menambah amal kita dan membenahi semua dosa-dosa kecil kita, tidak boleh ditinggalkan. Dan hikmah sholat itu sangat banyak sekali. Di antaranya dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, dimudahkan urusan hidup, dimudahkan rezekinya, dibebaskan dari siksa kubur, catatan amal meningkat setelah dan diberikan kesempatan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Mbak, sampean cari di internet, di buku-buku hikmah sholat itu apa saja, manfaat sholat itu apa saja, pasti banyak sekali. Nah, itu tadi pembahasan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Itu soal latihan yang di belakang, yang di bab setelah bab yang kita bahas ini tadi dikerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya kita bahas. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Saya tadi itu ya, punya janji mendoakan. Kita doakan semoga teman kita yang sakit bisa kembali pulih dan bisa bergabung belajar bersama kita lagi. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.